Selamat pagi, Oma, Opa, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam program Resapi dari GKP Immanuel Kerawang. Oma, Opa, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan yang pernah ditayangkan pada beberapa minggu lalu, yaitu pembahasan kita tentang pemahaman kita, keyakinan kita terhadap Yesus Kristus. Kali yang lalu kita sudah membahas sisi ilahi dari Yesus atau kealahan dari Yesus. Dan seperti saya pernah ungkapkan, bahwa keyakinan kita meyakini Yesus itu sebagai Allah yang sejati tidak bisa dilepaskan dari keyakinan bahwa Yesus juga, Yesus yang sama, sesungguhnya adalah manusia yang sejati. Yesus adalah Allah yang sejati sekaligus manusia yang sejati. Bukan Allah yang berpura-pura menjadi manusia, bukan pula manusia yang berlagak seperti Allah, dan juga bukan campuran setengah Allah dan setengah manusia. Tapi Yesus sepenuhnya Allah sekaligus sepenuhnya manusia. Gereja mula-mula merumuskan secara tegas dalam Konsili Kalsedon keyakinan Kristen itu. Yesus satu pribadi yang punya dua hakikat, Allah dan manusia. Keduanya tidak bercampur dan berubah, tidak terbagi dan terpisah. Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Kalau kali yang lalu saya menjelaskan tentang hal-hal yang menunjukkan di dalam Alkitab tentang kealahan Yesus, kali ini saya juga ingin menunjukkan bahwa Alkitab mencatat dan menyaksikan Yesus sebagai manusia yang sejati. Ada beberapa hal yang dicatat oleh Alkitab dan kita akan merenungkan apa maknanya keyakinan kita bahwa Yesus adalah manusia yang sejati. Yang pertama, Alkitab mencatat bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perempuan yang bernama Maria. Galatia 4 ayat 4 mencatat Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Di Lukas 2 ayat 7 ditulis Maria melahirkan dan membaringkan dia dari palungan. Artinya Alkitab mencatat bahwa Yesus tidak turun begitu saja dari langit dalam rupa orang dewasa. Tapi dia lahir dari seorang perempuan, dia dikandung dalam kandungan seorang perempuan, lahir sebagai manusia. Dia bertumbuh besar seperti layaknya manusia karena memang dia sungguh manusia. Yang kedua, Yesus yang lahir masih kecil, masih lemah, masih bayi itu kemudian bertumbuh menjadi besar. Lukas 2 ayat 52 mengatakan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Seperti manusia biasa, ia belajar berjalan, belajar bicara, belajar tentang kitab suci. Dia berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Dan itu menunjukkan bahwa
Yesus adalah manusia. Yang ketiga, tubuh Yesus juga tubuh manusia. Ya, dia adalah manusia yang sejati. Tubuh Yesus juga sama seperti tubuh semua manusia mempunyai kelemahan-kelemahan. Ya, tubuh itu membutuhkan makanan. Karena itu Matius 4 ayat 2 mengatakan Yesus pernah lapar. Ketika dia berpuasa, dia sungguh-sungguh menahan rasa lapar yang ada di tubuhnya. Ketika disalib, Yesus pernah berkata bahwa aku haus. Dan itu sungguh-sungguh dirasakan. Dia tidak pura-pura lapar, tidak pura-pura haus, tapi dia sungguh-sungguh merasakan karena dia adalah manusia. Alkitab juga mencatat dalam Yohanes 4 ayat 6, dia pernah lelah. Dalam Markus 4 ayat 38, dia tertidur dalam saat-saat tertentu. Allah tidak pernah lelah. Tapi Yesus, Allah yang menjadi manusia, mengalami keterbatasan tubuh manusia. Yang keempat, Yesus juga mengalami perasaan-perasaan sebagaimana manusia mempunyai perasaan-perasaan. Ketika melihat orang yang menderita, hatinya tersentuh. Dia menangis ketika melihat kota Yerusalem itu dipenuhi oleh orang-orang berdosa. Dia marah ketika melihat orang-orang yang munafik yang menggunakan bait Allah untuk kepentingan-kepentingan keuntungan pribadi. Dia menaruh belas kasihan ketika melihat orang yang sakit, orang yang menderita, orang yang lapar. Yesus punya perasaan-perasaan seperti layaknya manusia. Dia tidak kebal terhadap rasa kehilangan dan tekanan-tekanan yang dirasakan ketika ia menderita. Yang kelima, Yesus mengalami pencobaan. Ia bisa dicobai. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Pencobaan bermakna bahwa jika sungguh sebagai manusia, dia bergumul, dia memilih, dia menentukan sikap terhadap bujukan-bujukan yang diajukan kepadanya oleh sang jahat. Yang keenam, Yesus menderita. Yesus mati. Ia disalibkan, Markus 15. Ia mati, Yohanes 19 ayat 30. Allah tidak bisa mati, tapi Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus, dia mengalami kematian supaya dia bisa bangkit kembali dan membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas dirinya. Oma, opa, ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, lalu apa artinya keyakinan kita, kepercayaan kita, iman Kristen kita yang meyakini bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh manusia? Apa maknanya bagi kita? Ada beberapa hal yang sangat penting dalam pemaknaan ini. Yang pertama, dengan keyakinan bahwa Yesus adalah manusia biasa, maka kita jadi tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh mengerti penderitaan kita. Dia tahu apa artinya lapar. Dia tahu apa artinya haus. Dia tahu apa artinya penderitaan. Dia tahu betapa sedihnya ketika orang dihina. Dia tahu betapa kecewanya ketika orang dihianati. Dan dia tahu betapa bergumulnya orang-orang
yang ditindas. Ibrani 2 ayat 18 mengatakan, ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi betapa bahagianya kita sebagai manusia yang bergumul dengan berbagai persoalan ketika kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita ikuti, yang kita yakini sebagai penyelamat kita, dia sungguh-sungguh tahu dan merasakan segala pergumulan dan penderitaan kita. Yang kedua, Yesus adalah pengantara yang sempurna. Sebagai manusia, dia mewakili kita di hadapan Allah. Sebagai Allah, dia mengorbankan dirinya bagi kita. 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Hanya karena ia sungguh manusia, ia dapat menggantikan kita di kayu salib. Yang ketiga, ia menebus seluruh kemanusiaan kita. Yesus tidak sungguh manusia. Jika Yesus bukan sungguh-sungguh manusia, maka kemanusiaan kita tidak bisa diselamatkan. Dia menebus keseluruhan kita. Tubuh kita, emosi kita, pikiran kita, relasi kita. Kebangkitannya juga adalah kebangkitan tubuh. Artinya Allah tidak membuang kemanusiaan, tetapi memulihkan kemanusiaan itu. Yang keempat, Yesus menjadi teladan hidup manusia yang sempurna. Dalam kemanusiaannya, dalam segala penderitaan, dalam segala kesusahan, dalam segala beban, dalam segala rasa susah, sedih, kecewa, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa ia bisa taat kepada Allah. Ia tetap taat dalam penderitaan. Dia tetap setia dalam pencobaan. Dia tetap mengasihi sekalipun dibenci. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia yang ditebus, kita diberi kemampuan untuk bisa meneladani apa yang Yesus sudah lakukan. Sebagai manusia, kita punya kemampuan untuk tetap bersyukur dalam penderitaan kita, untuk tetap setia melakukan yang benar di tengah berbagai pencobaan, untuk tetap bisa mengasihi sekalipun kita dibenci. Dengan begitu, ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudara sekalian, dalam kemanusiaan Yesus, kita sungguh-sungguh bisa merasakan betapa Allah dekat dengan kehidupan kita. Ia merasakan, ia bersama dengan kita, dia mewakili kita, dan ia sekaligus menjadi penuntun kehidupan kita yang benar. Ketika kita lelah dalam pelayanan, Yesus yang pernah lelah bersama dengan kita. Ketika kita menangis saat kehilangan orang yang kita kasihi, ingatlah bahwa Yesus juga menangis bersama dengan kita dalam kesedihan. Ketika kita takut masa depan kita, ingat bahwa Yesus juga pernah bergumul dan ia memberi kekuatan. Dia bukan Tuhan yang tidak mengerti kita, tapi dia adalah Allah yang memahami kita dan menyertai kita. Karena dia sungguh-sungguh manusia, kita berani datang kepadanya dalam segala kelemahan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah sejati dan manusia sejati, kami bersyukur kepadamu karena Engkau
tidak tinggal jauh di surga dalam kemuliaan semata, tetapi Engkau rela turun menjadi manusia. Engkau lahir dalam kelemahan, bertumbuh seperti kami, merasakan lapar, haus, dan lelah, bahkan air mata. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengerti pergumulan kami. Saat kami letih menjalani hidup, Engkau pernah lelah. Saat hati kami hancur oleh kehilangan dan kekecewaan, Engkau pernah menangis. Saat kami bergumul dalam pencobaan, Engkau pun pernah dicobai, namun tetap setia. Tolong kami supaya kami sungguh percaya bahwa Engkau memahami kami bukan dari kejauhan, tetapi dari pengalaman kemanusiaan yang nyata. Ajarlah kami datang kepadamu dengan jujur, tanpa topeng, tanpa pura-pura kuat. Ya Yesus, Engkau sungguh manusia. Engkau dapat menggantikan kami di kayu salib. Dan karena Engkau sungguh Allah, pengorbananmu sanggup menyelamatkan kami sepenuhnya. Kami bersyukur untuk kasih yang begitu dalam, kasih yang rela menderita bagi kami. Di tengah dunia yang keras dan sering tidak berbelas kasihan, jadikan kami manusia-manusia baru yang meneladani Engkau, yang taat dalam penderitaan, yang lembut dalam kekuatan, yang tetap mengasihi walau terluka. Ketika kami merasa sendirian, ingatkan kami bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Ketika kami lelah, kuatkanlah kami. Ketika kami ragu, teguhkan iman kami. Biarlah iman kami kepadamu bukan hanya pengakuan di bibir, tetapi pengharapan yang hidup di dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan kami berdoa dan berserah. Amin. Selamat pagi, Oma, Opa, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Sampai berjumpa kembali di Resapi berikutnya. Tuhan memberkati.